Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suara saya jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke, yang bisa nyalakan kamera boleh silakan nyalakan. Yang lagi kerja, yang penting diikuti ya sampai selesai nanti sampai sore. Karena nanti akan ada tugas sesi 1, 2, dan 3. Oke, berhubung sudah jam 8:05, ini baru 25 orang. Coba
yang kenal. Oke, 4 orang. Gimana, mau mulai atau mau nunggu teman-temannya? Oke, kita mulai aja ya. Saya absen. Ricci Adi Setia Warman ada? Rosalinda? Ada, Bu. Rosa, oke ada ya. Esa, ada Esa? Esa Bagus Pratama? Lita Ayu Rahma, Lita Ayu Rahmani? Dita Aulia Madianti. Bu, yang tadi nama Esa ada, Bu. Esa ada, oke Esa. Ya, Bu, Esa pertama. Terus Lita ada Lita. Siapa? Dita ya? Dita Aulia ada ya? Oke. Iya, Bu. Ada. Oke, terus kalau Lita belum ya? Lita ya? Lita belum ada, oke. Lita sudah. Devi? Ada Devi? Ada, Bu. Devi Nova, oke. Devi ada. Asti? Asti? Bu, tadi Lita udah ada, Bu. Oh, Lita, oke. Sudah ada ya. Suara saya double nggak ya? Tidak, Bu, aman, Aman Bu. ya, oke. Lanjut, Ada, Bu. Asti, ada Asti. Nanti saya 2 kali ya absennya ya, jadi awal sama pada saat terakhir. Jadi pagi ini jam 8, kita kan online sampai jam berapa? 9.30 kan? Nah, 9.30 nanti saya absen lagi. Jadi kalau misalkan
yang di awal tidak ada dan kedua kalinya absen nggak ada, berarti kan dianggap tidak hadir gitu ya, walaupun di tengah-tengahnya ikut gitu. Oke, terus lanjut ke Reti. Ada Reti? Ada, Bu. Reti ada ya. Oke. Janu? Ada Janu? Hadir, Bu. Oke, Janu hadir ya dari tadi nih. Janu dari awal udah ada. Oke. Wilhelmus tadi baru masuk. Wilhelmus. Mana nih? Will? Iya Bu, hadir Bu. Oke. Dwi Suprapti. Ada Dwi? Hadir, Bu. Oke, Dwi ada. Sulis? Ada, Bu. Sulis ada, oke. Ada. Murni, ada Murni? Oke, Hadir, Bu. standby kameranya. Fitra, ada Fitra? Hadir, Bu. Oke, Fitra. Yanti, ada Yanti? Hadir, Bu. Nadia Evan? Oke, dia? Hadir, Bu. Dia hadir. Muhammad Fauzan? Susanti? Ada Susanti? Hardita Almaida? Dara? Hadir, Bu. Oke, Dara hadir. Dede Trian Fauzi. Dede. Ada Dede? Septa, ada Septa? Hadir Ibu, saya ada. Oke, Septa hari ini hadir. Indah? Hadir. Hadir, oke. Wiwit, ada Wiwit? Ada, Bu. Wiwit Ferdianto, oke. Sudianto, ada Sudianto? Hadir Bu, ada. Ada, oke. Mulhim Sidik, ada Mulhim Sidik? Hadir Bu. Oke. Nurmala yang baru masuk. Oke, Nurmala ada ya. Putri Ningrum. Hadir, Bu. Putri. Hadir, Bu. Elvin, ada Elvin? Hadir, Bu. Oke. Bu Jenny. Iya. Bu Jenny Ardita hadir. Tadi mikrofonnya nggak bisa disambungkan. Hardita, oke. Oke. Ibu Asti juga hadir Bu tadi. Siapa Asti? Asti mana nih Asti? Asti. Putri juga, Bu. Oke, Asti hadir ya. Ya Bu, terima kasih. Lanjut. Siapa nih tadi? Putri Ningrum ada? Putri Ningrum ada nih. Oke. Hadir. Ihsandi ada? Mita ada Mita? Ada yang kenal Isandi? Ada yang kenal Mita? Siapa nih yang baru gabung? Yang baru gabung siapa namanya? Susanti ya? Susanti? Siapa lagi nih? Masih belum ada, baru 28 orang. Dari 32. Ada yang kenal Ricci ya? Ricci Adi ya? Oke, ada yang kenal nggak?
tolong infoin ya, takutnya belum bangun gitu. Kasihan dia nanti nggak bisa. Oke, Susanti. Susanti udah masuk itu, Susanti. Muhammad Fauzan, ada yang kenal Muhammad Fauzan? Coba saya WA orangnya. Siapa lagi yang belum? Ada yang kenal Mita? Dede Trian Fauzi. Dede. Dede belum ini ya. Sama 822. Oke, Fauzan. Astagfirullahaladzim. Nggak ada WA-nya ya. Fauzan udah hadir ya. Siapa lagi ya? Ada yang kenal Dede nggak ya? Dia ternyata nggak ada WA-nya nomornya. Dede Trian Fauzi. Ada yang kenal? Mungkin di sini. Kalau saya sih nggak kenal Bu, soalnya bukan dari kelas kita. Bukan dari kelas kamu ya? Iya Bu. Iya, dia nggak ada WA-nya ternyata. Terus kalau si Ihsandi, ada yang kenal Ihsandi? Ihsandi. Kayaknya juga, oh ini ada. Mita. Ada yang kenal Mita?
Tidak ada, Bu. Nggak ada ya? Ini berarti ngacak-ngacak ya ininya ya. Kalau dari kelas saya udah masuk semua, Bu. Cuma ada 3 Udah orang. masuk semua ya. Iya, Bu. Oke, oke. Ini padahal udah ada di ini loh, di grup ya. Nanti kasihan kalau nggak ikut pelatihan kan. Daftar ulang lagi. Nanti bayar lagi gimana? Nah, baru nih Mita nih baru balas. Ini saya rekam ya, jadi nanti kelihatan ya yang nggak ikut sesi online-nya. Tadi ada 30, ada yang keluar jadi 29. Jadi nggak hanya kalian hadir pada saat di absen ya, karena kan kita online hanya 1,5 jam nih. Nanti ada sesi offline-nya 1/2 jam. Jadi usahakan ikuti sampai selesai. Jangan sampai pada saat di pertengahan sesi kalian keluar gitu ya. Sayang, karena kan cuma 1 hari nih. Jangan sampai 1 hari ini kalian nanti harus ngulang lagi dari awal gitu. Kalau ngulang lagi nggak masalah, cuma kalau misalkan daftar lagi, bayar lagi dari awal lagi, nah itu kan buang-buang uang, buang-buang waktu gitu ya. Jadi usahakan ikuti pelatihannya hari ini sampai dengan selesai. Oke, nih ada nih masuk si Isandi. Siapa lagi tadi ya yang masuk ya? Mita sudah masuk Mita? Isandi ya tadi ya hadir. Isandi, mana Isandi? Saya. Iya Bu, ada Bu. Ada ya, oke. Isandi ada hadir. Kamu kenal Mita nggak, Isan? Enggak kenal Bu. Nggak kenal. Kalau Dede Trian, kenal nggak Dede Trian Fauzi? Kayaknya di kelas ini nggak ada yang saya kenal Bu. Nggak ada yang kamu kenal? Nggak ada. Oke, biasanya ada beberapa gitu kan yang kenal, ini nggak ada sama sekali ya. Ricky Adi belum juga ya, Ricky Adi. Mita, oke, Mita hadir. Alhamdulillah dia sudah hadir ternyata. Mungkin kesiangan. Mita, hadir Mita. Mana Mita? Oke, Mita Ya, sudah hadir hadir, Bu. ya. Mita, kamu kenal Dede Trian Fauzi nggak? Gak kenal, Bu. Nggak kenal ya. Oke, berarti 2 orang ya yang belum hadir ya. Ricky, Adi, Setia, sama Dede Trian. Ini sudah saya coba telepon. Saya SMS.
Ya, semoga ada balasan. Oke, berhubung sudah pukul 8:30, nanti kita berarti agak ngeret dikit ya nanti ya, online-nya sedikit aja. Saya mulai ya. Terima kasih semuanya yang sudah hadir tepat waktu. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk mengikuti pelatihan uji kompetensi ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jenny Irnawati. Saya ditugaskan untuk melatih ya, untuk menjadi pelatih di sesi gelombang 21 ini dalam skema portofolio kredit. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke materi skema portofolio kreditnya ya. Saya izin untuk share. Oke. Nah, siapa nih? Oh, Bu Indah. Oke. Oke, terlihat ya? Untuk layarnya terlihat? Iya, terlihat, Bu. Iya, Bu, terlihat. Terlihat ya. Bu. Jadi di sini kalian untuk skema portofolio kredit itu ada 5 skema. Yang pertama mengenai mengelola simpanan nasabah. Yang kedua melakukan analisis kredit. Yang ketiga memproses pencairan kredit dan administrasi kredit. Yang keempat melakukan penanganan kredit bermasalah. Dan yang kelima melakukan supervisi perkreditan. Jadi nanti kalian akan belajar kelima unit tersebut. Dalam uji kompetensinya, kalian akan dibagi menjadi 3 sesi. Yang pertama itu uji tertulis, yang kedua uji praktek ya. Jadi, yang kedua itu wawancara, yang ketiga uji praktek. Jadi yang pertama nanti kalian datang harus tepat waktu, tidak boleh telat karena tidak ada perpanjangan waktu. Kalian datang, kemudian bawa alma mater, tidak boleh membawa handphone, jadi ditaruh di tas. Nah, kemudian kalian duduk, keluarkan kartu mahasiswanya. Nah, di situ kalian boleh menggunakan pulpen atau pensil, boleh. Kemudian ikuti dari awal sampai dengan akhir, itu ada waktunya, kurang lebih 45 menit untuk sesi tertulisnya di situ. Nah, setelah sesi tertulis sesi pertama berakhir, kalian dipersilahkan keluar ruangan. Nah, nanti akan dipanggil satu persatu untuk tes wawancara. Jadi nanti akan dipanggil satu persatu nama kalian, kemudian tes wawancara. Nah, apa sih yang ditanyakan dalam wawancara tersebut? Semua unit yang ada di sini yang akan kalian ditanyakan ke kalian gitu ya. Jadi ada 5 unit tersebut. Misalkan seperti yang unit pertama mengelola simpanan nasabah. Jadi kalian akan ditanyakan bagaimana membuka tabungan. Nah, di sini kalian harus posisikan sebagai si bank atau petugas bank. Jadi jangan posisikan kalian sebagai nasabah, tapi jadi petugas bank gitu ya. Nah, setelah wawancara berakhir, kalian tunggu di luar kembali, istirahat biasanya ya. Kemudian baru masuk ke sesi 3 itu observasi, yaitu praktek. Jadi nanti kalian akan mengisi mengenai formulir-formulir, baik itu pembukaan tabungan, kemudian pengajuan kredit, dan lain sebagainya. Jadi ada 3 sesi. Seperti nanti akan diuji kom, jadi kita pelatihannya akan ada 3 sesi juga. Yang pertama kita akan bahas mengenai unit tersebut, kemudian ada hitungan di sesi 1-2. Nah, kemudian yang ketiga, kita ada role play. Jadi nanti kalian akan saya tunjuk 2 orang ya, nanti yang satu sebagai petugas bank, kemudian yang satu sebagai nasabah. Bagaimana cara mengisi dokumen
yang baik dan benar, seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke skema yang pertama. Nah, di sini ada pengertian bank. Bu, maaf Bu Jenny. Baik, Maaf Bu Jenny. Ya, sebelum masuk ke materi, mungkin saya mohon izin untuk meminta sedikit waktunya Bu, untuk memberikan boleh silakan. Boleh, silakan. Iya, saya perkenalkan dulu ya, mungkin Ibu ya. Kebetulan Baik, ini Bu. teman-teman, Ibu Indah ini orang dari LSP ya, Bu ya. Jadi mungkin nanti ada tambahan informasi dari Ibu Indah yang sangat bermanfaat buat kalian. Mohon disimak ya. Silakan Bu Indah. Terima kasih Bu Jenny. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya semoga dalam keadaan sehat dan semangat mengikuti pelatihan uji kompetensi. Jadi di sini saya akan sedikit memberikan tambahan terkait dengan uji kompetensi atau prosesnya seperti apa. Jadi di sini gelombang 21 yang termasuk kalian ini itu besok akan diawasi oleh BNSP langsung. Jadi nanti BNSP akan datang ke LSP Unpam entah saat kalian ujian atau di hari yang lain, tapi dimohon kepada semuanya untuk bisa pertama jika ini kan nanti sebelum melakukan uji kom, kalian harus rapid test terlebih dahulu. Diupayakan jika hasilnya itu non-reaktif atau negatif, berarti kalian wajib harus hadir. Tuh ya. Jadi kalau misalnya tidak hadir, kalian harus mengulang pendaftaran dari awal. Kemudian jika hasilnya reaktif atau positif, nanti kalian langsung mengajukan reschedule. Maksimal H-1 sudah mengajukan reschedule, sehingga tidak tercetak dalam absensi gitu. Jadi lapornya langsung ke admin LSP, tidak melalui asesor, langsung ke admin LSP saja untuk reschedule. Tapi harapannya semua dinyatakan non-reaktif atau negatif, sehingga semuanya bisa mengikuti uji kompetensi gelombang 21 ini. Jadi karena ini akan dicek atau dipantau BNSP secara langsung, maka saya meminta kalian untuk bisa serius mengikuti pelatihan ini. Tadi Bu Jenny sudah menyampaikan unit-unit kompetensinya untuk skema portfolio kredit ini. Itu adalah kisi-kisinya. Jadi 5 unit itu kalian harus kuasai semua. Kalau misalnya ada unit yang belum bisa dipahami, kalian bisa bertanya kepada Bu Jenny, maksimal mungkin sebelum ujian berlangsung, kalian masih bisa bertanya atau sharing dengan Bu Jenny terkait dengan unit-unit kompetensi ini. Kemudian untuk terkait perlengkapan dan sebagainya, nanti sebelum uji kompetensi akan diadakan pra-assessment. Nah, pra-assessment itu dilakukan oleh asesor masing-masing. Jadi kalian juga nanti wajib mengikuti pra-assessment tersebut. Kemudian yang terakhir mungkin itu jangan lupa kalau misalnya kalian tidak memahami unit-unit tadi atau belum punya unit-unit tadi, kalian bisa mendownload di web lsp.unpam.ac.id. Jadi skema itu ada di sana, kisi-kisinya ada di sana, SKKNI-nya ada di sana. Nah, mungkin dari sana nanti kalian setelah mempelajari bisa kira-kira paham atau belum. Jika belum paham bisa sharing dengan Bu Jenny. Atau manfaatkan hari ini untuk bisa memahami unit-unit itu. Jika belum paham langsung ditanyakan kepada Bu Jenny. Karena harapannya kompetensi di Unpam ini meningkat, dan karena ini diawasi BNSP secara langsung, harapannya kalian bisa kompeten semua gitu. Jadi
karena akan dicek tingkat kompetensinya di Unpam itu sejauh mana. Gitu ya. Mungkin itu Bu Jenny yang bisa saya sampaikan. Semangat mengikuti pelatihan 1 hari ini, kemudian absensinya jangan lupa dipenuhi 3 sesi ini karena terlewat 1 sesi saja, nanti kalian tidak dianggap mengikuti pelatihan ini. Jadi silahkan bisa diikuti. Terima kasih, itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Indah informasinya. Jadi nanti memang untuk grup kita kan sudah ada WA ya. Nah itu akan ada terus sampai kalian mendapatkan jadwal uji komnya gitu ya. Jadi kalau misalkan pada saat kalian sudah selesai pelatihan, terus kalian mau coba-coba nih kerjakan lagi gitu kan soal, ternyata ada yang bingung, kalian tinggal tanya aja ke grup boleh, atau japri saya juga boleh. Jadi akan saya tetap dampingi sampai dengan kalian dapat jadwal uji komnya gitu, seperti sebelum-sebelumnya untuk pelatihan ini ya. Jadi jangan sungkan untuk bertanya ke saya insya Allah akan bantu semaksimal mungkin agar kalian bisa kompeten semua gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke skema yang pertama ya. Saya izin untuk presentasikan lagi. Bu Jenny bisa dilanjutkan, saya akan pindah ke pelatih yang lain ya Bu. Ya, boleh ya Ibu. Terima kasih Bu Indah ya. Terima kasih Bu Jenny sebelumnya, Ya. semangat Bu. Ya, ya Ibu Indah, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini terlihat ya. Nanti akan saya share juga untuk materinya ke grup setelah pelatihan ini. Jadi kalian bisa baca-baca, bisa belajar juga di rumah ya. Oke, jadi di sini kita akan masuk ke unit pertama, yaitu mengelola simpanan nasabah. Nah, sebelum kita masuk ke mengelola simpanan nasabah, kita harus tahu dulu nih, apa sih, sebentar ya, ini ada telepon dari Dede. Oke, maaf ya ada iklan sedikit. Jadi Dedek telepon bahwa dia nomor WA-nya bukan yang itu yang terdaftar di LSP. Nah, itu salah satu kendalanya. Jadi kalau misalkan saya kurang teliti kemarin, jadi kelewat satu gitu. Oke, kita lanjut ya. Di sini ada definisi bank menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 98. Diinfokan bahwa bank itu adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit. Gitu ya. Jadi itu adalah fungsi dari atau pengertian dari perbankan itu sendiri. Oke, ini saya kirim dulu. Berarti tinggal satu orang ya yang belum.
Oke. Nah, untuk pengertian bank menurut Kasmir, itu bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberi jasa-jasa bank. Nah, jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa pengertian dari bank itu sendiri yaitu menghimpun dana melalui simpanan ya dari masyarakat melalui simpanan seperti tabungan, giro, deposito dan menyalurkannya melalui kredit. Gitu ya. Untuk pengertian perbankan. Oke, di sini untuk fungsinya itu ada beberapa. Ada menjadi agent of trust, ya. Jadi untuk kepercayaan, dasar utama perbankan adalah kepercayaan. Jadi harus percaya nih, si bank ini harus percaya ke si nasabah dan sebaliknya, gitu. Tanpa adanya kepercayaan atau trust, itu nggak akan ada yang namanya kita menaruh uang di perbankan atau kita meminjam uang ke perbankan gitu ya. Jadi harus saling percaya, baik itu yang meminjam maupun yang menyimpan. Tuh ya. Kemudian agent of development. Jadi kegiatan perekonomian masyarakat di sektor tersebut moneter dan sektor real tidak dapat dipisahkan. Oke, jadi sebagai perekonomian juga itu kan sekarang apalagi sekarang ya kan banyak bantuan-bantuan yang melalui perbankan seperti bantuan UMKM melalui BRI, BNI gitu ya. Jadi itu fungsi banknya juga salah satunya. Kemudian ada agent of service. Agent of service di samping melakukan kegiatan penghimpunan, bank juga memberikan penawaran jasa kepada masyarakat. Salah satunya apa aja sih jasanya? Seperti pengiriman uang, penitipan barang. Penitipan barang seperti ini ya, pegadaian gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian mau pinjam uang, kredit, ya kalian gadaikan seperti BPKB mobil, kemudian sertifikat rumah. Untuk jasa pengiriman uang, ya pasti kalian bisa transfer ke antar bank, ke sesama bank, dan lain-lainnya. Untuk jenis-jenis bank sendiri, itu ada beberapa. Yang pertama ada bank umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Nah, untuk bank umum. Kemudian ada juga bank BPR, nah, Bank Pengkreditan Rakyat. Untuk kegiatan perbankan itu sendiri, ada beberapa, ya pasti pertama kita di luar kepala itu pasti menghimpun dana. Jadi kalian tuh kalau misalkan mau menghafal pengertian, saran saya kalian gunakan dengan bahasa kalian. Kalau misalkan kalian harus hafal definisi perbankan adalah bla 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 itu kan panjang. Nah, ambil intinya, ambil kesimpulannya. Berarti apa? Ya udah, kesimpulannya menghimpun dana dari masyarakat berupa tabungan, menyalurkan ke masyarakat dengan kredit gitu ya, pemberian kredit. Itu aja cukup. Kegiatannya ya berhubungan dengan menghimpun dana. Dari mana himpun dana? Nah, ini ada 3. Kita akan bahas satu persatu karena apa? Untuk hitungan, untuk ujian tertulis, nanti kalian akan menghitung tuh bagaimana sih menghitung deposito, bagaimana menghitung giro. Nah, itu kita akan bahas satu persatu. Nah, di sini yang pertama kegiatan perbankan menghimpun dana dari masyarakat atau funding, ya. Funding itu tabungan. Yang pertama ada simpanan giro, yang kedua tabungan, yang ketiga deposito. Menyalurkan dana ke masyarakat disebutnya lending, pinjaman dalam bentuk kredit investasi. Ada modal kerja, kemudian modal berdagang dan lain-lainnya. Oke.
Ya, kita masuk langsung ke simpanan tabungan ya. Kita langsung masuk ke simpanan tabungan. Nah, di sini rata-rata reguler apa? A, B, atau C? C, Bu. C, Bu. Banyak yang C ya? Ada A beberapa. B. Nah, tapi banyak sepertinya C ya. A ada beberapa. Oke. Kalian sudah punya rekening tabungan semuanya? Punya, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya. Rata-rata yang sudah bekerja itu pasti punya. Karena kenapa? Untuk nerima gaji gitu kan. Sekarang kan sudah tidak ada tuh terima gajinya cash. Mungkin ada, tapi sedikit. Karena rata-rata semua perusahaan baik outsourcing, perusahaan apalagi BUMN, kemudian perusahaan besar itu pasti melalui rekening gitu ya. Nah, tabungan itu sendiri menurut Kasmir dalam bukunya BLKL, nah kalian ini juga pasti belajar nih BLKL di semester, kalau tidak salah semester 4 atau 6 ya kalau nggak salah ya, saya lupa. Nah, simpanan tabungan itu apa sih bedanya sama giro sama deposito? Ada yang tahu nggak bedanya apa? Cara ngambilnya deh, menurut kalian tuh kalau tabungan bisa selalu diambil atau gimana? Kalau tabungan bisa kapan saja, Ibu. Kapan saja, betul. Simpanan itu kapan saja bisa diambil, Bu. Betul, Indah, betul. Will, saya manggilnya apa nih? Will Helmus ya? Helmus aja, Bu. Helmus aja. Helmus aja, oke. Ada Mulhin juga, Mulhim ya. Oke, jadi benar, tabungan itu bisa diambil kapanpun, dimanapun, selama punya ATM-nya, punya saldonya, benar nggak? Kalau nggak ada saldonya, apa yang mau diambil? Saldonya ngambil apa ya, Bu ya? Iya, makanya harus ada uangnya. Kalau nggak ada uangnya, gimana mau ngambil kan gitu? Cuma paling ngecek saldo kok nggak masuk-masuk gitu. Padahal mah tanggalnya masih tanggal muda gitu kan. Biasanya kan kalau gajian biasanya tanggal berapa sih? Udah lama gak gajian di perusahaan saya. Tanggal 2 udah koma, Bu. Oh, tanggal 2 udah koma. Ya jadi tuh memang bisa diambil kapanpun, dimanapun, asal dengan syarat itu punya ATM dan uangnya di dalamnya. Punya uangnya tapi nggak punya ATM-nya, sekarang juga bisa. Kalau kamu pakai BCA itu bisa. Tanpa kartu kamu bisa ambil uang atau setor uang di ATM. Gitu ya. Jadi sudah canggih nih, makin canggih ke sininya. Baru saya temukan sih baru BCA ya, kalau yang lain belum. Jadi masih harus pakai ATM-nya. Nah, untuk menghitung tabungan itu sendiri ada beberapa cara gitu ya. Ini udah masuk hitungan belum nih? Oke. Nah, biasanya gini, pada saat kalian uji kompetensi di sesi wawancara, kalian akan ditanyakan tuh, bagaimana cara membuka tabungan? Apa persyaratan membuka tabungan? Nah, kalian jawab sebagai pihak banknya, petugas banknya. Jadi, posisikan diri kalian sebagai petugas bank gitu ya. Nah, kalian nanti akan info tuh, kalian jawab. Baik, untuk pembukaan tabungan, yang pertama tentu harus punya KTP gitu kan ya. KTP, kemudian mengisi formulir dengan jelas semuanya, diisi formulirnya. Kemudian biasanya menggunakan kartu keluarga, ada beberapa juga bank yang tidak menggunakan kartu keluarga, NPWP, kemudian setor uangnya deh, gitu kan untuk buka tabungan. Jadi kalian tuh jawab aja sesuai dengan apa yang kalian bisa gitu, apa yang kalian waktu buka tuh apa aja sih, kayak gimana sih, tapi posisikan kebalik, jangan kalian menjawab sebagai nasabah, melainkan petugas banknya. Tuh ya. Oke. Ini agak kecil nih karena saya dari PDF dijadikan PPT, jadi ini persyaratan umum. Kalau ini persyaratan umum, kalian boleh hafalkan ini persyaratannya karena ini akan keluar pada saat tes wawancara. Atau kalian sesuaikan dengan seperti Bank BCA yang kalian punya gitu kan, pembukaannya seperti apa, itu juga boleh. Lanjut ke
Ini adalah langkah-langkah. Nah, ini pasti ditanya juga nih langkah-langkah. Kecil ya tulisannya. Oke, langkah-langkah. Ditanya langkah-langkah untuk membuka tabungan di bank, apa sih langkah-langkahnya gitu kan? Oke, yang pertama pastikan mengambil nomor. Ini Pak standar ya sebenarnya semua yang punya tabungan itu pasti mengerti. Jadi setelah sampai bank silakan ambil nomor antrian. Nah, kemudian setelah menerima nomor antrian, tunggu panggil. Setelah si nasabah dipanggil, kita akan infokan apa saja yang perlu diisi dan perlu disiapkan untuk dokumen-dokumennya gitu ya. Nah, untuk petugas customer service itu kan dia yang menjadi QA-nya. Jadi dia harus lihat tuh benar nggak nih KTP-nya asli nggak gitu kan, benar nggak nih nasabahnya sama nggak dengan KTP-nya, jangan sampai kita main buka-buka aja padahal KTP dan orangnya itu berbeda. Jadi itu tugas untuk si petugas bank. Kemudian lanjut, nah ini contohnya. Nanti kita contohnya masuknya di sesi 3 aja ya. Di sesi 3 kita langsung ke contoh perhitungan tabungan. Oke, perhitungan tabungan. Nah, di sini ada transaksi yang terjadi di rekening tabungan Tuan Rai selama bulan Juni 2018. Mungkin saya share-nya yang Word dulu ya, saya kirim dulu sebentar, mohon ditunggu. Biar agak jelas. Oke, kelihatan? Masih? Oke. Nah, kalian bisa lihat di sini ada contoh perhitungan simpanan giro ya. Kita masuk ke tabungan dulu ya. Nah, ini kita masuk ke tabungan. Contoh perhitungan
tabungan. Di sini ada transaksi yang terjadi di rekening tabungan Tuan Rai selama bulan Juni 2018. Tanggal 1 Juni setor tunai sebesar 6 juta. Tanggal 10 Juni setor tunai 4 juta. Tanggal 12 Juni tarik tunai dan seterusnya. Nah, untuk tabungan, bunga tabungan, kalian harus perhatikan apakah bunga tersebut dalam 1 bulan itu berbeda atau sama. Lihat di ketentuannya seperti ini. Nah, ini kan dia kan berbeda nih. Ada 3 macam bunga. Jadi dari tanggal 1 sampai dengan 10 bunganya 18% per tahun. Dari tanggal 11 sampai dengan 20 bunganya 15%. Dari tanggal 21 sampai dengan 30 bunganya 20%. Oke, hitunglah bunga bersih dengan saldo terendah dan saldo harian. Biasanya selain saldo terendah dan saldo harian, ada juga saldo tertinggi. Tapi rata-rata kebanyakan itu yang dihitung menggunakan saldo terendah. Gitu ya. Oke, di sini kita masuk ke perhitungannya. Nah, langkah yang kalian harus hafalkan adalah ini, kolom ini, tanggal, transaksi, debit, kredit, saldo. Itu harus kalian hafalkan. Karena kenapa? Jika kalian tidak hafal, nanti kalian akan bingung tuh masuk kemana. Jadi dari soal itu tidak langsung bisa dikerjakan, harus buat dulu laporan rekening korannya, baru bisa dihitung. Karena kenapa fungsinya? Harus tahu nih, saldo terendahnya di tanggal berapa, saldo rata-ratanya di tanggal berapa. Gitu ya. Jadi harus dibuat terlebih dahulu rekening korannya. Tanggal 1, kita lihat tanggal 1. Di sini, tanggal 1, setor tunai. Berarti uang masuk atau keluar nih dari rekening kalian? Masuk. Masuk. Kita tulis nih, tanggal 1, setor tunai. Nah, ingat ya, berbeda kalau debit itu uang untuk uang keluar. Ingat itu dasarnya. Kredit, uang masuk, ditaruh di kredit, uang keluar, ditaruh di debit. Jadi jangan sampai kebalik, karena kebanyakan rata-rata itu terbalik tuh. Debit, uang masuk, kredit, karena kredit berarti uang keluar. Nah itu salah ya, jadi harus tahu dasarnya dulu. Debit itu uang keluar, kredit itu uang masuk. Nah itu harus kalian tahu dasarnya. Nah setelah itu, kalian tulis nih, setor tunai. Berarti kan masuk kan kredit, kemudian saldonya 6 juta, tulis 6 juta. Terus kemudian tanggal 10, setor tunai lagi nih. Setor tunai sebesar 4 juta. Oke, berarti masuk lagi ke kredit 4 juta. Saldonya berarti ditambah nih. Dari 6 juta menjadi 10 juta. Jadi 6 juta ditambah 4 juta, hasilnya 10 juta. Lanjut ke tanggal 12. Tanggal 12 tarik tunai. Oke, tarik tunai. Berarti kan uang keluar dong. Karena kan tarik tunai. Berarti masuknya ke kolom debit 3 juta. Sehingga saldonya akan berkurang. Dari yang tadinya 10 juta menjadi 7 juta. Karena sudah ditarik tunai. Lanjut ke tanggal 16 Juni. Transfer masuk. Berarti kan uang masuk ya ke rekening. Uang masuk ke rekening. Masuk ke kredit 2 juta sehingga saldonya bertambah yang tadinya 7 juta menjadi 9 juta. Tanggal 20 tarik tunai. Oke, tarik tunai. Ini tarik tunai nih. Berarti uang keluar 5 juta. Sehingga saldonya menjadi 4 juta dari 9 juta. Yang terakhir tanggal 30 Juni setor tunai 1 juta. Oke, setor tunai 1 juta. Berarti saldonya 5 juta, saldo terakhirnya di akhir bulan. Lanjut kita hitung saldo terendah. Menurut kalian saldo terendahnya di tanggal berapa nih? Dari
tabel ini? 20. Tanggal 20, betul. Tanggal 20 tarik tunai kan, ada tarik tunai, tapi kalian fokus ke saldo nih. Kan yang ditanyakan saldo terendah bulan. Apa nih? Nah, berarti ini ya 4 juta ya. Kita ambil saldo terendahnya 4 juta. Jadi perhitungan bunganya, ini kenapa hilang ya bunganya di sini? Bunganya berapa? Ini kan 5. Ini bunga. Kamu ambil yang ini, suku bebannya 18% ya. 18%. Berarti kalian masukkan di sini 18%. %. 18% dikali ya, dikali 4 juta. Ini 18%, ini persennya gimana sih? Nah, 18% dikali 4 juta, jadi hasilnya 60.000. Tapi ini bunga kotor atau belum bersih nih, karena kan ada pajaknya. Kita lihat nih di soalnya pajak. Pajak 15%. Jadi jangan sampai kalian udah cukup selesai hitungannya, padahal masih ada pajaknya dikurang. Berarti kalian kurang dulu pajaknya 15%. Dari mana? 15% dikali bunganya nih 60.000. Sehingga hasilnya 9.000. Baru kita hitung bunga bersihnya dari mana? Dari bunga dikurang Pajak. Pajak, betul. Jadi bunga bersih itu bunga sebelum bunga gitu ya dikurang pajak. Dapatnya bunga bersih. Betul sekali. Nah, terus belum selesai nih, karena kan yang ditanyakan ada bunga harian. Bunga harian. Nah, saldo harian. Jadi kamu harus hitung tuh satu persatu tiap hari bunganya berapa sih, ya. Nah, masuk ke tanggal 1. Dari tanggal 1 sampai dengan 9 Juni. Kenapa sih kok nggak sampai tanggal 10, Bu? Ada yang tahu nggak kenapa? Enggak. Karena tanggal 10 itu tidak habis 1 hari, Bu. Jadi tidak terhitung. Lukas. Karena hitungannya 10 hari, Bu. Gimana? Oke, jadi gini. Kalian fokus di saldonya nih. Perubahan saldo ini di tanggal berapa? Gitu ya. Jadi kan ini tanggal 1, tanggal 10 kan beda saldonya. Tanggal 1 kan 6 juta saldonya. Sedangkan tanggal 10 juta saldonya. Jadi kalian hitung dulu nih tanggal 1 sampai dengan tanggal 9 dengan saldo yang sama, yaitu 6 juta. Kalian kalikan dulu bunganya. Bunganya berapa? Bunganya ya ini kan 18% bunganya. Gitu. Jadi 18%. Ini hilang ya ininya ya. Harusnya ada nih. 18% dikali saldonya 6 juta dibagi hari, jumlah hari dalam 1 tahun. 365. Jadi ini nanti saya kirim ke grup untuk yang lengkapnya ya. Ini kayaknya belum lengkap nih. Ada yang lengkap lagi nanti saya kirim. Nah, jadi kalian harus hitung satu persatu tiap hari saldo hariannya. Bedanya kalian fokus di saldonya. Kapan perubahannya dari saldo di tanggal tersebut ke transaksi selanjutnya gitu ya. Jadi seperti ini tanggal 1 sampai 9 berarti saldonya sama 6 juta. Masuk ke tanggal 10 sudah berubah 10 juta berarti 18% dikali 10 juta bunganya. Nah, terus tanggal 12 berarti kan 12 tanggal 11-nya kan masih ada nih. 10 ke 11 itu kan bunganya beda. Tidak sama kan? Kita lihat nih bunganya. Nah,
Tanggal 10 bunganya 18%, sedangkan tanggal 11 bunganya 15%. Sehingga kalian harus bedakan hitungnya. Jadi jangan sampai 10 sampai 12 gitu kan, jangan. Tapi harus satu per satu. Harus teliti di bunga, di saldo, kalian harus teliti satu per satu. Gitu. Nah, saran saya pada saat pengerjaan uji kompetensinya, kerjakan yang mudah dulu, yang menurut kalian tuh gampang dulu nih. Misal bunga tabungan tapi yang ada 2 saldo nih kan, ada saldo terendah, saldo harian. Kalian kerjakan dulu yang paling gampang. Berarti kan saldo terendah kan, sedangkan saldo harian kan itu agak riweh gitu kan, karena satu per satu dilihat dulu. Atau misalkan ada perhitungan deposito yang lebih mudah justru. Kalian kerjakan dulu perhitungan deposito. Jadi boleh acak soalnya, tapi yang penting rapi gitu ya. Jadi jangan sampai acak-acakan tapi soal jawabannya juga acak-acakan gitu, jangan sampai. Nah, kemudian balik lagi di sini saldo harian. Lihat di sini tanggalnya. Tanggal 11 karena bunganya sudah berbeda, jadi bunganya dikalinya 15% dikali 10 juta. Masuk ke tanggal 12 sampai tanggal 15, saldonya 7 juta. Nah, dikali 15% masih sama bunganya. Lanjut ke tanggal 16 sampai dengan 19 nih, 16 sampai 19, karena kan terakhir 20 nih berubah nih saldonya, bukannya 9 juta. Berarti masih 9 juta dikali 15% masih. Baru dia masuk ke tanggal 20, satu hari aja. Karena kenapa satu hari? Karena hanya 20 saja. Masuk ke 21, tanggal 21 beda bunganya menjadi 20%. Jadi tanggal 20 kita hitung satu hari aja. Nah, lanjut ke tanggal 21 nih. Kan terakhir tanggal 30 transaksinya berubah nih saldonya 5 juta. Berarti tanggal 21 sampai 29 itu ada 9 hari dikali 90% nih. Dari saldo 4 juta ini. Nah, yang terakhir tanggal 30 Juni berarti saldonya kan 5 juta dikali bunganya 20%. Dapat deh semua nih kalau yang tambahin. Nah, kebetulan pada saat uji kom boleh bawa kalkulator untuk menghitung. Jadi usahakan bawa kalkulator biar mempermudah kalian menghitung. Itu diperbolehkan. Kemudian ditotal dulu nih bunga harian. Jangan lupa dikurang pajak sehingga menghasilkan bunga bersih. Gitu ya, untuk bunga harian. Nanti saya kirim modulnya, kalian baca. Kalau ada yang bingung boleh ditanyakan ke saya. Nanti akan saya jelaskan lagi. Mungkin sekarang kurang jelas atau mungkin sekarang kecepatan, boleh nanti saya akan ulang lagi penjelasannya, gitu ya. Nah, kemudian selain tabungan, kita masuk ke giro dulu deh, ke giro nih. Nah, ini ke giro. Oke, giro. Simpanan giro. Apa sih giro? Giro itu ya simpanan. Simpanannya berupa seperti tabungan ya, menerima uang, si bank itu menerima uang, namun pengambilannya tidak seperti tabungan. Kalau tabungan kapanpun, dimanapun gitu ya. Tapi kalau untuk giro tidak, karena dia mengambilnya itu bisa dengan cek dan biliet gironya. Gitu ya. Jadi ada dua caranya. Kalau cek bisa untuk pencairan, kalau biliet giro untuk pemindah bukuan. Ceknya itu bermacam-macam ragamnya juga. Jadi ada cek atas nama, cek atas tunjuk, cek silang, cek mundur, dan cek kosong. Cek atas nama berarti ceknya itu sudah diatasnamakan, misalkan untuk Helmus, di situ ada tulisan nama Helmusnya. Jadi hanya Helmus yang bisa mencairkan. Untuk orang lain tidak bisa. Kemudian ada cek atas unjuk. Oke, berarti ditunjukkan ke perusahaan. Perusahaan mana ditunjuk di situ bisa. Kemudian cek silang. Nah, kalau cek silang, kalau kalian nemu nih, misalkan nemu di jalan ada cek nih, kalian lihat ada silangnya enggak di pojok
biasanya di pojok kiri atas ada cek, ada silangnya nggak. Nah, kalau kalian ketemu cek tersebut, itu nggak akan bisa dicairkan, gitu ya, karena hanya untuk pemindah bukuan. Nah, kemudian ada cek mundur. Cek mundur itu harinya mundur. Jadi kalau misalkan Lita terima ceknya hari ini tanggal 4, tapi di ceknya tanggal pencairannya itu misalkan tanggal 8 baru bisa dicairkan, itu cek mundur namanya. Kemudian cek kosong. Oke, cek kosong itu nggak ada uangnya. Atau misalkan di cek itu tertulis 10 juta, sedangkan saldonya itu nggak sampai 10 juta atau 5 juta, berarti kan nggak bisa dicairkan. Nah, itu juga bisa dikatakan sebagai cek kosong. Dan ini ada biliet giro. Oke, kita langsung masuk aja ke perhitungan nih, karena kalau sesi pertama itu kan tertulis ya, itu pasti ada hitungan. Untuk hitungan saya untuk yang keluar, apakah itu hitungan simpanan tabungan, giro atau deposito, itu tidak bisa dipastikan karena soalnya itu kan akan dirandom. Jadi gelombang sebelumnya pun itu tidak akan sama dengan gelombang yang sekarang. Tapi boleh tidak menutup kemungkinan gitu ya. Kalau kalian misalkan mau tanya ke teman yang sudah uji kom, itu nggak masalah. Apa sih yang keluar kemarin, itu boleh. Nah, kemudian di sini kita ada contoh perhitungan simpanan giro. Transaksi yang terjadi pada rekening giro Tuan Roy selama bulan Juni 2018. Oke. Yang pertama ada setoran tunai, tarik tunai, ada store clearing, tarik tunai, store clearing, kemudian clearing masuk, dan seterusnya. Oke, langkah yang pertama kalian harus lakukan adalah sama seperti tabungan, jadi harus buat dulu laporan korannya, laporan rekening korannya. Kalian harus buat dulu nih. Makanya kalian harus hafal apa sih kalimat di atas kolomnya nih, biar mempermudah kalian dalam membuat laporan rekening korannya. Yang pertama, tanggal 3 setor tunai. Sama ya seperti tabungan, uang masuk 18 juta, saldonya 18 juta. Kemudian tanggal 8 tarik tunai. Oke, berarti uang keluar 6 juta. Saldonya berkurang. Tanggal 13 setor tunai. Oke, saldonya bertambah jadi 19 juta. Tanggal 16 setor clearing. Nah, ini yang kalian harus hati-hati. Karena kenapa? Jangan sampai kalian pikir setor itu pasti menyetorkan uang. Tidak. Yang dimaksud store clearing ini seperti setor tagihan. Jadi kalau misalkan ada setor clearing, itu kalau untuk setor clearing itu seperti uang masuk sama uang masuk ya. Jadi bedanya setor clearing sama clearing masuk. Kalau clearing masuk itu tagihan, jadi akan mengurangi saldo. Sedangkan setor clearing itu seperti uang yang masuk, misalkan nih ada tagihan dari pihak lain yang masuk ke kita. Nah, itu masuk termaksud uang yang masuknya ke kredit gitu kan. Saya aja jadi agak bingung kan gitu. Karena kemarin juga sempat pada saat saya uji kom itu, ini kemarin apa ya? Setor clearing masuk kan, clearing masuk itu kan berarti uang masuk, saya pikir gitu kan. Ternyata clearing masuk itu adalah seperti tagihan gitu. Jadi memotong saldo dan itu berkurang saldonya. Nah, ini untuk referensi buku kalian bisa menggunakan buku Kasmir yang bank, lembaga keuangan dan keuangan lainnya. Nah, ini saya menggunakan referensi atau literaturnya buku tersebut gitu ya. Oke. Lanjut di sini tanggal 16 store clearing uang masuk jadi 19 juta ditambah 1 juta jadi 20 juta. Tanggal 18 uang keluar tarik tunai saldonya berkurang gitu ya. Jadi ini masih gampang nih untuk buat laporan rekening korannya. Ya tanggal 24 clearing masuk 7 juta. Berarti ada masuk nih tagihan atau clearing gitu kan ya. Jadi dari 17 dikurang 7 juta sehingga hasilnya 10 juta. Yang terakhir tanggal 27 setor tunai sebesar 4 juta berarti saldonya bertambah menjadi 14 juta.
Setelah kalian buat laporan rekening koran, kalian lanjut hitung saldo, bunga. Bunganya dilihatnya dari mana? Apakah perhitungannya itu saldo terendah atau saldo rata-rata? Di sini ada 3 jenis. Yang pertama ada saldo terendah, saldo tertinggi, dan saldo rata-rata. Bedanya dari sini. Kalau terendah, kalian lihat paling rendah nih, tanggal berapa nih saldonya nih? Yang paling rendah. Tanggal berapa sih yang paling rendah saldonya? 24. Tanggal 24 ya, 10 juta ya ini ya. 10 juta. Ya, Bu. Nah, ini 10 juta. Kalau yang lainnya kan di atas 10 juta. Oke. Saldo tertinggi berapa saldo tertingginya? 20 juta. 20 juta, betul nih ya, paling tinggi nih. Tanggal 16 nih yang paling tinggi. Jadi, kalau misalkan kalian di soalnya, hitunglah bunga berdasarkan saldo tertinggi, ambilnya yang tertinggi. Saldo terendah, ambilnya yang terendah. Saldo rata-rata, ditambah dulu semua, dibagi jumlah transaksinya berapa. Jadi, ditambah nih dari 18, tambah 12, tambah 19, tambah 20, dan seterusnya. Setelah dijumlah, dibagi, ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dibagi 8, karena ada 8 transaksi. Gitu ya. Jadi dapat tuh saldo rata-rata. Nah, kita masuk di sini kebetulan yang diminta adalah saldo terendah. Oke, saldo terendah kita hitung dulu di sini. Saldo terendah pada bulan Juni adalah 10 juta. Maka bunga pada bulan Juni, bunganya berapa di sini tadi? 18% kan? Nih, 18%. Dikali 10 juta, ya. Sehingga, ini kenapa hilang ya? Hasilnya 150 juta. Gitu. 150 juta, 150.000 gitu kan. Jadi hasil bunganya sebelum pajak 150.000. Sedangkan ada pajaknya 15%, berarti kita kali dulu sama bunganya. 15% dikali 150.000 didapat hasil 22.500. Sehingga bunga bersihnya adalah bunga dikurang pajak, yaitu 127.500. Itu ya. Nah, ini untuk saldo rendah. Terus kita ditanya lagi saldo rata-rata. Oke, saldo rata-rata yang tadi saya bilang, ini di jumlah hasilnya itu 15.625.000. Jadi ini dijumlah dibagi 8. Kalau transaksinya 10 ya dibaginya 10 gitu ya. Jadi jangan mengikuti soal. Jangan mengikuti contoh tapi mengikuti soal gitu ya, kebalikan. Oke. Lanjut di maka bunganya sama, tadi 18% dikali saldo rata-rata, itu hasilnya 234.375. Lanjut, hitung pajak nih 15%, berarti 15% dikali 234.375, hasilnya 35.156. Nah, jadi bunga bersihnya sama, hitungnya dari bunga dikurang pajak, gitu ya, jadi sama. Nah, kalau ditanya lebih menguntungkan mana sih untuk nasabah, apakah bunga dihitung bunganya saldo terendah atau bunga dengan saldo rata-rata? Berarti kalian bandingkan dulu bunga saldo terendah, bunga saldo rata-ratanya itu ambilnya yang ini 234.375. Kemudian bunga saldo terendahnya 150. Berarti dikurang selisihnya 84.000, sehingga yang paling menguntungkan bagi si nasabah adalah bunga dengan perhitungan saldo rata-rata. Itu ya. Oke. Lanjut ke simpanan tabungan. Saya agak cepat ya karena kan ini kita sampai 9.30 ya untuk online-nya gitu ya. Jadi nanti ada tugas sesi pertama, saya share di grup untuk tugasnya ya. Nanti di email ke email saya, nanti saya share di WA di grupnya. Kita masuk ke tabungan. Tabungan udah ya tadi ya. Lanjut ke deposito. Mana nih deposito? Oke, simpanan deposito. Nah, deposito merupakan simpanan dengan jangka waktu tertentu. Nah, bedanya itu jangka waktunya tertentu, jadi tidak bisa diambil setiap saat.
Tergantung perjanjiannya apakah dia mau ambilnya 3 bulan, per 6 bulan, per 12 bulan, dan lain-lainnya. Untuk bunganya, bunga deposito juga bisa pilihan apakah si nasabah itu mau tiap bulan ditransfer atau pada saat jatuh tempo. Nah, itu ada dua perhitungan. Nah, kita lihat di sini, jenis-jenis deposito ada 3. Yang pertama ada deposito berjangka, jadi ada jangka waktunya dari 1 bulan, 3 bulan, dan lain-lainnya. Kemudian ada deposito, sertifikat deposito, jadi berupa sertifikat seperti saham, bisa diperjualbelikan. Jadi kalau misalkan kalian punya sertifikat deposito, kalian mau jual itu bisa dipindah tangankan. Yang ketiga ada deposito on call, di mana untuk jangka waktunya maksimal 1 bulan atau 30 hari. Jadi tidak bisa lewat dari 30 hari. Kalau mau lewat dari 1 bulan, masuknya ke deposito berjangka, gitu ya. Nah, ini di sini kita bahas satu persatu, ada deposito berjangka. Oke. Biasanya pada saat kalian menaruh deposito di perbankan, atau si nasabah nih taruh uang di tempat kita, misalkan di bank kita. Nah, tapi si nasabah ini mau cairkan sebelum jatuh tempo. Biasanya pasti ada penalti, yaitu dikurangi ya biaya penaltinya. Jadi misalkan dia harusnya dapat berapa, dia berkurang tuh dapatnya. Gitu. Nah, di sini ada contoh perhitungan deposito berjangka. Oke, pertama ada soal Nyonya Julia ingin menerbitkan deposito berjangka dengan nominal 10 juta, jangka waktu yang diinginkan 9 bulan. Bunga dikenakan 18% per tahun dan diambil setelah jatuh tempo. Berapa jumlah bunga yang Nyonya Julia terima setelah jatuh tempo? Oke, dan pajaknya 15%. Masuk ke sini. Ini bunga 18%, ya, bunga 18%. Cara menghitungnya ini ya. Jadi bunga 18% sama dengan 18%, gitu ya, dikali berapa nominalnya? 10 juta kan? 10 juta dibagi 12 bulan dikali 9 bulan. Nah, ini cara hitungnya. Jadi 18% dikali 10 juta dibagi 12 bulan, jumlah bulan dalam 1 tahun dikali 9 bulan. Sehingga hasilnya 1.350.000. Setelah itu kalian harus hitung dulu pajaknya, karena kan ada pajak nih. Ya, pajak 15%. Pajaknya 15%, berarti 15% dikali berapa? 1 juta. 15% dikali 1.350.000. Hasilnya 202.500. Baru deh kita hitung bunga bersih kan? Bunga bersih. Bunga bersihnya berarti 1.350.000 dikurang 202.500. Nah, ini dikurang. Hasilnya 1.147.500. Ini bunga bersih yang akan si Nyonya Julia terima pada saat jatuh tempo. Nah, bagaimana kalau misalkan si Nyonya Julia ini maunya per 1 bulan gitu ya, tiap bulan dia terima bunga gitu. Ya udah tinggal ininya aja nih. Ini kan dikali 9 bulan dikalikannya 1. Ini jadi dikali 1 aja. Dikali 1 bulan. Tuh ya.
Jadi bedanya di situ, atau ini aja tinggal dibagi 9. Bedanya ini. Jadi dilihat lagi pertanyaannya, apakah yang ditanyakan dalam dia itu mau terima bunganya setiap bulan atau pada saat jatuh tempo. Kalian cukup satu aja jawabnya, nggak usah dua-duanya. Itu untuk mempersingkat waktu, karena waktu uji tertulis itu hanya 45 menit. Jadi usahakan yang pertama itu jangan sampai telat. Kenapa? Pada saat kalian telat itu tidak ada perpanjangan waktu. Jadi kalau misalkan kalian datang sudah mulai gitu kan, tinggal 10 menit, ya udah kalian berarti 10 menit kerjakan. Gitu. Jadi saran saya jangan sampai telat. Usahakan misalkan mulainya jam 8, setengah 8 kamu udah stay di situ. Gitu kan, karena kan ini ujiannya udah offline ya. Jadi datang ke kampus, ke Victor. Nah, usahakan itu 30 menit sebelum mulai atau 1 jam sebelum mulai juga boleh gitu, biar tenang gitu kan, belajar lagi gitu ya. Nah, apa sih fungsinya ikut LSP ini, maksudnya ikut sertifikasi ini? Nah, pada saat kalian dinyatakan uji kompetensi ini lulus atau kompeten, kalian kan akan dapat sertifikat berupa BNSP ya, yang dikeluarkan BNSP gitu ya. Nah, itu menjadi nilai jual kalian dalam pekerjaan. Berarti kalian tuh sudah punya keahlian dalam unit-unit tersebut. Gitu ya. Jadi usahakan bisa lolos atau bisa lulus dari pelatihan atau dari uji kom ini gitu ya, nanti untuk ujiannya. Nah, lanjut ke sertifikat deposito. Oke, sertifikat deposito kita sampai deposito aja ya nanti ya, sampai deposito on call baru kita sesi offline-nya ya, nanggung karena sertifikat deposito. Nah, sertifikat deposito ini sama seperti saham, jadi berupa sertifikat dan bisa diperjualbelikan atau bisa dipindah tangankan. Oke, di sini ada contoh. Nyonya Pariani membeli 5 lembar sertifikat deposito nominalnya 2 juta dengan bunga 7,5% per tahun dan pajak 15%. Dengan jangka waktu sertifikat deposito adalah 3 bulan. Ya. Berapa jumlah bunga yang diterima Nyonya Pariani jika bunga diambil saat jatuh tempo? Oke. Sama nih. Kita lihat di sini. Pertama nominal. Nominal depositonya kan ada 5 lembar. Sama seperti saham. Kalau saham kan kalian berapa lembar saham dikali nominal saham gitu kan ya. Nah, ini juga hampir sama. Jadi nominal sertifikat deposito 5 lembar dikali nominalnya berapa? Di sini kan kebetulan 2 juta. Berarti kita kalikan dulu 2 juta. Hasilnya 10 juta. Kalau di soalnya nominalnya 1 juta, berarti dikalinya 1 juta, jangan 2 juta gitu ya. Jadi tergantung soalnya, jangan lihat contohnya. Kemudian kita hitung bunganya. Oke, bunga sama dengan, berapa bunganya di sini? 7,5%. 5%. Oke, dikali nominalnya. Ini, jangan yang ini, jangan. Kali 10 juta. Oke. Dibagi 12, sama seperti deposito berjangka. Hasilnya 1.875.000. Nah, kemudian jangan lupa di sini kan dibilang nih ada pajak ya, pajak 15%. Berarti kita hitung dulu pajaknya nih. Pajak 15%. Itu kan dikali 1.875.000, hasilnya 281.250. Nah, untuk bunga bersih ini tinggal dikurang, yaitu 1.593.750. Jadi hampir sama semuanya cara perhitungannya ya.
Intinya bunga dikurang pajak itu menghasilkan bunga bersih. Jadi kalian lihat fokusnya di situ, hafalkan poin-poin yang penting. Insya Allah kalian bisa menjawab dengan cepat gitu ya. Oke. Untuk ini sertifikat deposito. Nah, masuk ke deposito on call. Deposito on call. Oke. Deposito on call ini hitungannya per hari. Jadi maksimal 30 hari atau 1 bulan. Sama perhitungannya, ini kebetulan belum ada contohnya. Di modul yang tadi yang pertama itu ada. Nanti saya kirim ke grup. Contohnya sama, jadi kalau misalkan nanti dia berapa nominalnya gitu ya dikali bunganya ini, nah bedanya gini, kalau untuk on call bunganya itu sesuai dengan perjanjian atau persetujuan antar si nasabah dengan pihak bank. Jadi misalkan saya punya uang 500 juta, saya mau deposito on call nih, bunganya berapa? Misalkan ditawarkan bunganya 10% Bu, kecil ya. Sedangkan di bank ini 15% gitu kan. Nah, itu sesuai negosiasi kita, apakah dapatnya berapa bunganya. Nah, setelah itu baru deh dikali, biasa dikali bunganya berapa didapatnya. Kalau ada pajaknya dikurang pajak gitu ya. Jadi hampir sama perhitungannya antara deposito on call, deposito berjangka dengan deposito sertifikat deposito gitu. Jadi hampir sama untuk perhitungannya. Nah, mungkin untuk sesi 1 kita sampai di unit 1 dulu ya, mengelola simpanan nasabah. Jadi nanti di sesi 2 kita lanjut ke analisis kredit sampai kredit bermasalah. Itu mungkin sebelum menutup ada yang mau ditanyakan dari materi ini atau tugasnya nanti saya share di grup. Jadi tugasnya apa? Nanti kalian kirim ke email saya akan saya kirimkan di grup juga gitu. Ibu, saya mau tanya. Boleh, silakan. Berarti tugasnya harus dikirim dalam waktu setengah jam itu. Oke, jadi gini, nanti untuk tugasnya kan pasti kan ada yang lagi kerja gitu ya. Untuk tugas kalian buat dulu aja seselesainya gitu ya. Jadi seselesainya dengan syarat kalian kirim nih di jam sesi tugas. Nah, kalau misalkan nanti belum selesai, kirim dulu aja. Mau misalkan baru nomor 1 selesainya, ya udah kirim dulu. Biar ada track tugas yang kalian kirimkan di sesi pertama. Nanti sesi kedua, kalau misalkan memang tugas sesi pertamanya belum selesai, lanjutkan dulu di sesi kedua. Dan seterusnya, di sesi 3, misalkan sesi 1, sesi 2 belum selesai tugasnya, ya berarti di sesi 3 kalian selesaikan tugasnya. Gitu ya. Yang penting, apa? Yang penting email dulu ke saya, biar ada tracking bahwa kalian sudah mengerjakan sesuai dengan tugas di tiap sesinya. Itu intinya. Gitu, Indah. Lagi mungkin selain Indah yang mau nanya boleh. Sama-sama Indah. Mungkin yang bisa nyalakan kameranya boleh nyalakan, saya mau foto sesi 1-nya buat dokumentasi di LSP-nya. Yang tidak bisa nyalakan nggak apa-apa karena mungkin lagi di jalan gitu ya, seperti tadi Dede atau lagi kerja gitu kan, ada beberapa yang izin kerja. Yang bisa nyalakan nanti saya kirim juga ke grup kalian. Oke, sudah semuanya? Oke, sini ya, lihat kameranya semua. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Oke. Saya kirim ke grup ya, grup pelatih. Oke. Oke, untuk sesi pertama saya akhiri ya sampai sekarang. Nanti kita lanjut sesi 2, jangan sampai kalian nggak ikut sesi 2 dan sesi ketiganya, karena nanti kalau nggak ikut salah satu sesi dianggap tidak hadir. Gitu. Jadi semuanya ada ya di sini. Coba saya panggil lagi ya. Saya panggil dengan cepat. Baik, biar Bu. mempersingkat waktu. Ricci Adi ada Ricci Adi.
Adi, ada Adi? Rosalinda? Esa Bagus? Lita Ayu? Hadir Bu. Oke, Esa Bagus ada. Lita Ayu? Hadir, Bu. Oke, Dita? Hadir, Bu. Devi ada. Dita Devi? Hadir, Bu. Hadir, oke. Asti? Hadir, Bu. Reti? Hadir, Bu. Janu? Hadir, Bu. Elmus? Hadir Bu, hadir di jalan. Dwi? Oke, Dwi. Hadir Bu. Sulis? Ada, Bu. Oke, Sulis standby ya kameranya Lis ya. Murni ada Murni? Hadir, Bu. Oke. Siapa lagi nih? Fitra? Hadir, Bu. Yanti? Oke, Yanti? Yanti ada. Nadia? Yanti ada, oke. Nadia? Hadir, Bu. Nadia, Dia? Hadir, Bu. Oke. Fauzan, M. Fauzan? Hadir, Bu. Oke, Susanti? Hardita? Dara? Hadir, Bu. Oke, Dara? Dede? Hadir Bu. Dede hadir ya. Hadir, Bu. Septa? Indah? Hadir Bu. Oke, Wiwit? Hadir, Bu. Sudianto? Mulhim Hadir, Bu. ada? Hadir. Hadir, Bu. Nurmala? Putri? Hadir, Bu. Elvin? Hadir Bu. Elvin. Sandi? Hadir Bu. Mita? Oke, Mita udah angkat tangan. Oke, semuanya terima kasih sudah ikut sesi satunya. Kita lanjut nanti sesi 2 sesuai yang saya share di grup ya. Jangan sampai lupa, jangan sampai telat. Terima kasih, saya akhiri sesi satunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih sama-sama. Ini boleh keluar dulu, Bu, dari ininya. Iya, keluar dulu biar irit kuotanya. Oke, Bu. Iya, keluar dulu, nanti saya share lagi linknya di grup Bu, ya. mau nanya, Bu, Seperti tadi. tugasnya diketik apa gimana, Bu? Bebas Bu, maaf. ngerjainnya mau nanya, kalau bisa ditulis tugasnya